Lu pada tahu nggak sih tentang Kali Progo? Ya, yang di Kulon Progo, Jogja itu. Kalau malam-malam gini, gue jadi inget cerita yang dulu sering diceritain sama mbah-mbah di sana. Cerita yang bikin bulu kuduk merinding, tapi entah kenapa selalu pengen didengerin lagi. Jadi, gini nih, dulu sekitar tahun 1940, pas zaman kolonial Belanda masih berkuasa, ada seorang noni Belanda cantik bernama Isabella van der Burg. Dia tinggal di sebuah rumah mewah dekat bantaran Kali Progo rumahnya itu. Wah, megah banget deh, bergaya kolonial klasik dengan taman yang luas dan yang paling istimewa. Dia punya kereta kuda yang elegan banget, kereta kuda hitam dengan hiasan emas, ditarik dua kuda Arabian putih yang gagah. Setiap sore, Isabella selalu naik kereta kudanya buat jalan-jalan di sepanjang bantaran Kali Progo. Penduduk setempat udah hafal banget sama rutinitas ini. Mereka sukanya ramah, dan Isabella juga selalu balas dengan senyuman manis. Beda sama kebanyakan orang Belanda waktu itu yang sombong, Isabella ini baik hati dan suka bantu warga lokal. Tapi tahu nggak, hidup kan emang nggak selalu indah ya. Suatu malam, tepatnya tanggal 13 Oktober tahun 1947, Isabella lagi melakukan perjalanan rutinnya. Tapi kali ini beda. Udara malam itu dingin banget, angin kenceng, dan bulan tertutup awan tebal. Warga yang biasa ngelihat dia lewat jadi khawatir. Kok malam begini masih keluar? Yang terjadi selanjutnya, nggak ada yang tahu pasti. Yang jelas, kereta kuda Isabella nggak pernah balik ke rumah. Pagi harinya, warga nemuin kereta kudanya terbalik di tepi Kali Progo. Kedua kudanya mati dengan luka-luka aneh di tubuh mereka. Tapi yang bikin merinding, mayat Isabella nggak ketemu di mana-mana. Tim pencari udah nyisir seluruh area, nyari di sungai, di hutan, bahkan sampai nguras sebagian Kali Progo. Tapi tetap aja, nol besar. Isabella hilang tanpa jejak. Nah, ini nih yang bikin cerita ini jadi legendaris. Seminggu setelah kejadian itu, Pak Karno, seorang petani lokal, lagi pulang malam dari sawah. Jam udah nunjukin hampir tengah malam. Dia jalan lewat bantaran Kali Progo yang sepi, cuma ditemani suara jangkrik dan gemericik air sungai. Tiba-tiba, dia dengar suara yang familiar. Kretek, kretek, suara roda kereta kuda di atas bebatuan. Pak Karno noleh ke belakang, dan astaga, dia lihat kereta kuda hitam dengan hiasan emas yang berkilau di bawah sinar bulan. Tapi, yang bikin dia hampir pingsan, di atas kereta kuda itu duduk Isabella, masih pakai gaun putih yang sama waktu dia hilang. Cuma, wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap lurus ke depan. Pak Karno sampai bersembunyi di balik pohon, tubuhnya gemetar ketakutan. Kereta kuda itu lewat begitu aja, perlahan tapi pasti, menuju arah rumah Isabella yang udah kosong ditinggalkan. Dari situlah mulai beredar cerita tentang kereta kuda malam di Kali Progo. Ternyata, Pak Karno bukan satu-satunya saksi. Dalam beberapa bulan berikutnya, banyak warga yang ngaku lihat hal serupa. Selalu di malam hari, selalu di bantaran Kali Progo, dan selalu kereta kuda hitam dengan noni Belanda pucat di atasnya. Yang bikin makin creepy, ada beberapa anak muda nekat yang nyoba ngikutin kereta kuda itu. Mereka bilang kereta kudanya jalan lambat banget. Tapi anehnya, meski mereka berlari kenceng, nggak pernah bisa nyusul. Seolah-olah kereta kuda itu selalu berada dalam jarak yang sama, nggak bisa diraih. Cerita ini terus berkembang dari mulut ke mulut. Ada yang bilang Isabella masih nyari jalan pulang ke rumahnya. Ada yang bilang dia lagi nyari sesuatu yang hilang. Tapi, ada juga yang bilang dia lagi nyari pelakunya. Iya, karena seiring berjalannya waktu, muncul desis-desis kalau Isabella sebenarnya dibunuh. Katanya, ada seseorang yang dengki sama kebaikan hati Isabella. Atau mungkin ada yang naksir dia tapi ditolak. Tahun-tahun berlalu, tapi penampakan kereta kuda malam di Kali Progo tetap aja terjadi. Bahkan sampai sekarang, warga setempat masih sering ngelaporin hal serupa. Mereka bilang, biasanya penampakan ini terjadi pas malam-malam tertentu, terutama kalau lagi mendung tebal atau pas bulan purnama. Yang bikin makin misterius, beberapa orang yang pernah lihat langsung bilang kalau mereka bisa ngerasain aura sedih yang dalam banget. Seolah-olah Isabella masih terjebak dalam kesedihan dan kebingungan. Tapi, tahu nggak sih, ada satu saksi yang ceritanya beda dari yang lain. Namanya Mbah Sutikno, seorang dukun kampung yang udah tua banget. Dia ngaku pernah berkomunikasi sama Isabella. Kata Mbah Sutikno, Isabella itu sebenarnya masih cinta sama kampung ini. Dia nggak mau pergi karena dia merasa punya tanggung jawab buat menjaga warga yang dulu pernah dia sayangi. Isabella itu arwah jentil,
kata Mbah Sutikno. Dia cuma pengen mastiin kalau tempat yang dia cintai ini aman dan damai. Cerita Mbah Sutikno ini yang bikin persepsi orang tentang penampakan Isabella berubah. Dari yang tadinya takut, jadi lebih ke simpati. Bahkan ada beberapa warga yang ngaku merasa dilindungi sama Isabella waktu lewat bantaran Kali Progo malam-malam. Tapi ada satu malam yang benar-benar bikin semua cerita ini jadi lebih kompleks. Tanggal 13 Oktober tahun 2010, tepat 63 tahun setelah kematian Isabella, seorang mahasiswa bernama Dimas lagi KKN di desa deket Kali Progo. Dia tipikal anak muda yang skeptis, nggak percaya sama hal-hal mistis. Waktu dengar cerita tentang kereta kuda malam, dia cuma ketawa aja. Cuma sugesti doang tuh. Orang-orang desa kan emang suka lebay sama hal beginian, kata Dimas sambil nyengir. Nah, malam itu, Dimas sengaja keluar buat buktiin kalau cerita kereta kuda malam itu cuma dongeng belaka. Dia bawa kamera dan senter, bersiap buat dokumentasi kalau ada penampakan palsu yang bisa dia expose. Jam 11 malam, Dimas udah posisi di bantaran Kali Progo. Udara dingin, angin sepoi-sepoi, dan suasana sepi banget. Dia duduk di atas batu besar sambil ngelihat sekelilingnya dengan teliti. Jam 11,3. Nggak ada apa-apa. Jam 12 masih sepi. Jam 12,3 Dimas udah mulai ngantuk. Ya udahlah, emang cuma omong kosong, gumam Dimas sambil bersiap pulang. Tapi pas dia berdiri, kretek, 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 jantung Dimas langsung deg-degan. Dia noleh ke arah suara itu dan holy shit, beneran ada kereta kuda hitam dengan hiasan emas yang berkilau. Di atasnya duduk seorang wanita berambut pirang pakai gaun putih. Tapi wajahnya pucat dan kosong. Yang bikin Dimas hampir pingsan, kereta kuda itu berhenti tepat di depannya. Isabella noleh dan menatap langsung ke mata Dimas. Dalam keheningan yang mencekam itu, Isabella mengangkat tangannya perlahan dan nunjuk ke arah hutan di seberang sungai. Dimas ngerasain dingin yang luar biasa. Nafasnya pendek, tapi entah kenapa dia nggak bisa bergerak. Seolah-olah ada kekuatan yang nahanin kakinya. Isabella terus menatap Dimas sambil nunjuk ke hutan itu. Matanya yang kosong seolah-olah lagi nyoba ngomong sesuatu. Kemudian, perlahan, kereta kuda itu mulai bergerak lagi, menghilang ke dalam kegelapan. Dimas berdiri mematung selama beberapa menit sebelum akhirnya sadar, dan langsung lari tunggang langgang balik ke rumah. Paginya, Dimas cerita keluarga setempat tentang apa yang dia alamin. Yang mengejutkan, Pak RT langsung serius dengar ceritanya. Dia nunjuk ke hutan seberang, tanya Pak RT dengan ekspresi khawatir. Iya Pak, kenapa emangnya? Pak RT diem sebentar, kemudian bilang, coba kita cek ke sana. Siapa tahu ada sesuatu. Akhirnya, beberapa warga termasuk Dimas dan Pak RT pergi ke hutan yang ditunjuk Isabella. Mereka nyusuri area itu dengan hati-hati, nyari-nyari ada apa, dan mereka nemuin sesuatu yang bikin semua orang syok. Di bawah pohon tua yang besar, mereka nemuin tulang-tulang manusia yang udah lapuk. Di dekatnya ada potongan kain yang udah lusuh, tapi masih bisa diidentifikasi sebagai gaun putih. Ini mayat Isabella, bisik Pak RT dengan suara bergetar. Ternyata, selama 63 tahun ini, mayat Isabella ada di hutan itu. Tapi kenapa dia baru nunjukin lokasi mayatnya sekarang? Dan kenapa spesifik ke Dimas? Setelah tulang-tulang itu ditemukan, warga setempat ngadain ritual penguburan yang layak buat Isabella. Mereka bikin makam sederhana tapi bermartabat, dengan nisan yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan Belanda. Anehnya, setelah ritual penguburan itu, penampakan kereta kuda malam di Kali Progo jadi berkurang drastis. Beberapa warga bilang mereka masih sesekali ngeliat, tapi suasananya udah beda. Gak lagi sedih dan menyeramkan, tapi lebih ke damai. Dimas yang tadinya skeptis, jadi orang yang paling percaya sama cerita ini. Dia bahkan sering balik ke Kali Progo, duduk di tepi sungai sambil ngobrol sama Isabella, meski nggak kelihatan. Dia bilang, dia ngerasain kehadiran Isabella yang hangat dan menenangkan. Tapi, tahu nggak twist yang paling gila dari cerita ini? Beberapa tahun kemudian, Dimas ngelakuin riset tentang sejarah keluarga Isabella. Dia nemuin dokumen-dokumen lama di arsip kolonial dan... astaga, ternyata Isabella van der Berg adalah nenek buyut Dimas. Ya, kakek buyut Dimas adalah seorang pribumi yang dulu sempat bekerja sebagai kusir kereta kuda Isabella. Mereka jatuh cinta, tapi karena perbedaan ras dan status sosial waktu itu, hubungan mereka harus dirahasiakan. Kakek buyut Dimas dan Isabella punya anak, tapi karena tekanan sosial,
anak itu diserahkan ke keluarga pribumi dan dibesarkan sebagai anak Indonesia tulen. Itulah kenapa Dimas nggak pernah tahu kalau dia punya darah Belanda. Jadi, selama ini Isabella nggak cuma nyari jalan pulang atau pelakunya, dia lagi nyari keturunannya, dia nyari keluarga yang dia tinggalkan. Dan saat Isabella berkomunikasi sama Dimas malam itu, dia bukan cuma nunjukin lokasi mayatnya, dia lagi reuni sama cicit cucunya yang nggak pernah dia kenal. Makanya, Isabella bisa tenang setelah ritual penguburan. Bukan cuma karena dia dikubur dengan layak, tapi karena dia udah ketemu keturunannya. Dia udah tahu kalau keluarganya baik-baik aja. Sekarang, kalau kalian lewat bantaran Kali Progo malam-malam, mungkin masih bisa ngelihat kereta kuda hitam dengan hiasan emas. Tapi sekarang, itu bukan lagi arwah yang tersesat. Itu Isabella yang lagi jalan-jalan santai, menjaga kampung yang dia cintai dan keturunannya yang dia sayangi. Dan kalau kalian cukup beruntung, mungkin kalian bisa ngelihat senyuman lembut di wajahnya yang dulu pucat dan kosong. Karena cinta sejati nggak pernah mati. Bahkan setelah ratusan tahun,